Syarat yang keempat, insyaallah ulun akan memperpanjang dalam pembahasan ini. Syarat yang keempat, wa huwa tarku jami'il awrat al kharijati 'anit tariqah, yaitu meninggalkan semua wirid-wirid yang di luar tarekat Tijani. Artinya apa? Dalam artian tarekat Tijani ini tidak boleh digabung dengan tarekat manapun. Tidak boleh digabung dengan tarekat manapun. Andai kata seseorang sudah memiliki tarekat dan dia ingin mengambil tarekat Tijani, maka dia harus insilah dahulu, harus berlepas selepas mungkin daripada tarekat dia yang sebelumnya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'al amalaka liwajhin wahidin yakfikal wujuhu kulluha. Jadikanlah amalmu kepada satu sisi, maka semua sisi itu akan mencukupimu. Nah, jadi kita beramal itu konsen dengan satu wirid. Mengapa kita jadi penting konsen dengan satu wirid? Karena wirid ini diumpamakan kita seperti menggali sumur. Nah, wirid tarbiyah daripada syekh murabbi seperti menggali sumur. Nah, kalau satu sumur, satu titik kita rutin, kita sungguh-sungguh menggalinya, kita gali, suatu saat kita akan bertemu dengan air sumber. Air sumber tersebut, ain tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sudah sampai kepada baginda Rasulullah, itu sudah cukup. Karena baginda Rasulullah lah yang akan membawa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua wali Allah itu tugasnya hanya mampu membawa kepada baginda Rasulullah. Setelah itu yang membawa kepada Allah itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwal wasitatul uzma, huwal hijabul a'zam. Nah, jadi beda dengan orang yang menggali sumur, dia gali, umpamanya mengerjakan wirid, ya dia kerja baca wirid itu seperti menggali sumur, sudah dapat sekitar 30 cm. Dia tergiur dengan wirid yang lain, tergiur dengan keistimewaan, kelebihan wirid yang lain, dia tinggalkan ini, cari lagi wirid yang lain, baca lagi, sampai seperti itu terus. Seperti orang yang menggali sumur 30 cm, cari lagi titik yang lain, gali lagi, akhirnya nggak ketemu dengan air sumber. Ini penting, karena ini bukan dalam hal seperti orang yang jualan. Kalau orang jualan kan filsafatnya seperti ini, ada kecemburuan dengan pembeli. Kalau kamu beli ke sini jangan beli ke sana, itu orang jualan. Tapi kalau tarekat Tijani bukan seperti itu, Sayyidina Syekh. Beliau menyuruh kita fokus di dalam tarekat Tijani ini untuk kemaslahatan kita, bukan untuk kemaslahatan beliau. Bukan seperti filsafat orang yang berdagang. Dan orang yang meninggalkan tarekatnya untuk masuk kepada tarekat At-Tijani, Sayyiduna Syekh berkata, man taraka wirdan min awradil masyayikh li ajri dukhuli fi tariqatina hadhil muhammadiyah al-ibrahimiyah hanifiyah ammanahu Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang meninggalkan wirid di antara wirid para masyayikh untuk masuk kepada tarekat kami, tarekat Muhammadiyah, Ibrahimiyah, Hanifiyah, maka Allah Ta'ala akan amankan dia di dunia dan di akhirat. Fala yasu'uhu syai'un abada, maka dia tidak akan mendapatkan suatu yang buruk selama-lamanya. Kenapa? Karena para wali Allah Subhanahu wa taala itu apabila kita meninggalkan tarekat yang tinggi kepada tarekat yang lebih rendah, kita akan mendapatkan balanya. Ya, memang semua tarekat itu muwassil ila Allah.
Tapi dalam hal anwar, asrar, kekuatannya itu berbeda-beda. Tapi kalau kita meninggalkan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, nah ini tidak apa-apa. Sedangkan masyrab khatmul awliya adalah a'la masyrab. Masyrab khatmul awliya itu adalah sepaling tinggi masyrab. Di sini ulun ingin insyaallah akan menjelaskan bahwasanya yang dilarang di sini adalah kita mempunyai guru tarbiyah selain Sayyidina Syekh. Adapun guru syariat itu tidaklah masalah. Al-Imam Asy-Syaikh Maulana Al-Baqili radhiyallahu anhu di dalam kitab beliau Al-Ira'ah Arasi Syumusi Falakil Haqaiqil Irfaniyah, beliau mengatakan wa amma tariqatul awliya, tarekat para wali-wali Allah di luar tarekat Tijani radhiyallahu anhum, semoga Allah taala memberikan keridhaan kepada mereka semua. Fa innahum yamduruna binurillah, sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tadi mereka memandang dengan cahaya Allah. Li anna fuqara'ahum ala qismaini, karena murid-murid mereka itu terbagi kepada dua. Fuqara'it tabarruk, murid dalam hal mengambil berkat, wa fuqara'il istimdad, murid dalam hal mengambil madad. Ini ada dua murid. Ada dua tipe murid. Murid yang mengambil berkat, tabarruk, muridul tabarruk ataupun muridul istimdad. Nah, dalam tarekat wali-wali Allah di luar tarekat Tijani ada dua macam jenis murid. Faman ra'auhu min ahlil istimdad mana'uhu min ziyarati ghairihim wa min al-ijtima'i bihi. Orang murid yang mereka lihat termasuk min ahlil istimdad, maka mereka akan melarang murid tersebut daripada menziarahi selain mereka dan daripada berkumpul dengan selain mereka. Fa in khalafahum khasirat dunya wal akhirah, jika tidak taat kepada mereka maka akan rugi di dunia dan di akhirat bil mukhalafah, karena dia tidak mentaati, menyalahi perintah. Wa mukhalafatu syuyukhi summun qatilun, dan menyalahi perintah para syekh, para masyayikh itu adalah racun yang membunuh. Wa kullu ma fa'alahu al-muridu yatalaqahu anhu syaykhuhu siwal maili ila ghairihi fa huwa min zunubi syuyukhi la tughfar. Dan segala hal yang dikerjakan murid ini akan bisa diterima oleh gurunya selain daripada cenderung kepada selain dia, karena ini merupakan dosa kepada para masyayikh dan ini tidak akan bisa ditoleransi. Wa in ra'auhu min ahli tabarruk yatlubuna lahu ziyarah wal ijtima'a bi ghairihim fa innahum nasihul ummah fala yahillahum ayyamna'u. Jika mereka melihat murid yang datang ini hanya murid tabarruk, murid dalam mengambil berkat, mereka adalah seorang nasihul umat, mereka para wali Allah tadi adalah penasihat umat, maka mereka tidak bisa melarang mereka tersebut yang hanya niatnya untuk mengambil berkat untuk melarang. Mereka tidak bisa melarang. Wa amma fuqara'u hadhihi tariqah fa kulluhum fuqara'u istimdad wa kulluhum maqsudun li hamli asrar syekh radhiyallahu anhu. Sedangkan seluruh murid Tijani ini semuanya adalah murid istimdad. Dan semua mereka itu layak dimaksudkan untuk menanggung ataupun membawa rahasia asrar Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi semua tarekat, padahal semua tarekat ini mereka tidak mengizinkan muridnya jika muridnya termasuk min ahli istimdad.
Di luar tarekat Tijani pun mereka tidak mengizinkan jika muridnya min ahli istimdad. Yang mereka izinkan untuk ziarah ke sana kemari itu adalah murid min ahli tabarruk. Mau bukti? Ulun bukaan di dalam kitab Asfa Manahil Safa fi Masyrabi Khatamil Awliya wa Sayyidil Asfiya karangan oleh Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani Al-Masri. Ulun akan membacakan sebuah istishhad, sebuah pembuktian yang tertulis di dalam kitab-kitab tarekat ataupun wali-wali Allah di luar tarekat Tijani, yang mana mereka melarang murid-murid mereka yang min ahli istimdad untuk berziarah kepada wali yang lain. Mohon maaf, mungkin agak lama kita sedikit malam ini karena ilmiah bicaranya. Bicara ilmiah ini pusing sebenarnya. زكل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar tambah semangat.